Hai, welcome back to Review nih. Halo, gimana nih kabarnya Sobat Review nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang traveling, yaitu tempat wisata yang bertempat di Indonesia wilayah timur, yaitu Banda Neira. Nah guys, sebenarnya kalian asing gak sih ngeliat gambar ini? Gambar ini kan ada di uang kertas Rp1.000 guys. Nah ini tuh bertepatan di Banda Neira. Nah Banda Neira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Di Pulau Banda Neira terbagi dalam 12 desa guys. Nah yakni Dwi Warna, Kampung Baru, Merdeka, Nusantara, Raja Wali, Tanah Rata, Lontoir, Walang, Katoro, Kumber, Salamon, Dender, Wair, dan Pulau Hatta. Banda Neira merupakan pulau yang berpenduduk 14.000 jiwa, memiliki kantor, pemerintahan, toko, dermaga, bahkan bandara. Nah guys, buat kalian yang mau berwisata ke Banda Neira, kalian harus naik pesawat dan turunnya di Bandara Banda guys. Nah untuk tempat wisata nih di Banda Neira sendiri, terdapat beberapa wisata yang bisa kamu kunjungi nih guys. Nah di antaranya Benteng Belgisa, Benteng Nassau, Istana Mini Neira, Rumah Budaya Banda Neira, Rumah Pengasingan Bung Hatta, dan Lava Flow. Oke, yang pertama kita langsung ke Benteng Belgisa atau ditulis Benteng Belgica ya guys. Nah, benteng ini dibangun pada 4 September 1611 atas pemerintah Gubernur Jenderal VOC Peter Both. Nah, benteng ini digunakan untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan oleh VOC. Benteng Belgisa sedari awal memang berfungsi sebagai basis militer VOC. Nah, Benteng Belgisa sendiri berlokasi di wilayah Banda Neira, masih di Banda Neira juga nih guys. Dan ini termasuknya Kabupaten Maluku Tengah. Dan Benteng Belgisa ini dibangun dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Melalui benteng ini nih guys, hampir semua titik wilayah di Kepulauan Neira dan sekitarnya dapat dipantau guys. Nah karena tinggi ya ini, dan juga letaknya yang strategis berada di atas Bukit Tabeleku. Dan dari segi arsitektur, Benteng Belgisa ini berdiri kokoh dengan material bangunan balok batu yang disusun teratur dengan lapisan kapur nih guys. Sejauh mata memandang, bangunan ini hanya memiliki 4 sudut. Namun jika dilihat menggunakan pesawat drone nih, maka akan tampak bentuk sepenuhnya dari Benteng Belgisa ini, yaitu seperti segi 5 dengan 2 lapis dan menara besar di setiap sisinya guys. Wah keren banget kan? Ini merupakan istana yang didirikan oleh Belanda pada sekitar tahun 1622 yang difungsikan sebagai tempat tinggal pejabat VOC. Bangunan ini sangat mirip dengan Istana Negara di Bogor nih guys, namun ukurannya lebih kecil. Istana yang terletak di Kabupaten Kepulauan Yapen masih dalam kawasan wisata Banda Neira yang berjarak 500 meter dari sebelah utara Benteng Belgisa tadi. Dan istana ini memiliki vibes ataupun ambience yang estetik dan juga autentik banget. Cocok banget nih kalau kalian mau foto-foto di sini. Selain itu, bangunan ini juga berdekatan dengan Pantai Tita Baru, Kepulauan Banda, kawasan wisata Banda Neira. Lava flow arti yaitu aliran lava. Gunung api Banda meletus pada tahun 1988. Aliran lava ini mengalir di sisi utara gunung api saja, sedangkan di sisi lainnya masih subur ditumbuhi beberapa vegetasi guys. Nah kalian bisa banget nih menyelam atau diving di sekitar gunung tersebut guys. Nah terdapat biota laut dan keindahan bawah dasar laut. Untuk agenda diving nanti kamu akan ditemani oleh mentor dan juga akan diawasi, jadi tenang ya guys ya.
Rumah ini merupakan rumah pengasingan Bung Hatta yang terlibat dalam hukuman sebagai tahanan politik selama 8 tahun guys. Mulai dari tahun 1936 sampai 1942. Beliau bersama tokoh nasional lainnya yaitu Bung Syahrir. Yang mana rumah pengasingan Bung Syahrir tidak jauh dari lokasi rumah pengasingan Bung Hatta guys. Dan selain menjadi sejarah, tempat ini kini menjadi tempat wisata yang bernuansa vintage, juga memiliki rekam visual. Wah, barang-barangnya kelihatan kan guys, unik-unik banget. Ditemani para tour. Stone atau batu berdarah. Objek wisata batu berdarah di Kepulauan Banda ini terdapat batu yang berukuran 1,5 meter guys, dan di sini memang ada darahnya. Namun bila dilihat seperti batu biasa guys. Nah, tapi kenapa dinamakan batu berdarah? Ada alasannya loh. Pada saat zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, belum ada yang namanya kertas. Nah, jadi penduduk lokal Banda Neira dengan Belanda memiliki kesepakatan yang ditulis di atas batu dengan cara meneteskan darah-darah mereka kepada atas atau ukiran batu tersebut. Nah, urusan kesepakatan ini biasanya berkaitan dengan rempah guys, terutama rempah pala. Karena di Banda ini merupakan sumber penghasil pala yang pertama di Indonesia dan menjadi satu-satunya sumber pala di Indonesia tanah air beta. Neira ini tidak hanya indah oleh alamnya saja, namun juga kebaikan warga lokal, keunikan budayanya, dan juga sejarahnya yang sangat melekat pada kepulauan ini. Guys, info di kali ini dari review nih, semoga bermanfaat ya buat kalian. Kedepannya akan ada konten traveling, konten review, dan berbagai video unik lainnya. So jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Aku ingetin lagi untuk klik like, subscribe, tombol lonceng, share ke teman kamu, share ke sosial media kamu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen. Thank you, bye.